Hari ini saya akan membacakan cerita Ramayana Sang Anoman Duto Anomanobong ya. Prabu Rama. Iki aku membaca cerita dari cerita Wayang Blongspot. Sebentar. Prabu Rama akhirnya memerintahkan kepada Anoman untuk melakukan perjalanan ke negeri Alengka. Hal ini dilakukan oleh Prabu Rama mengingat berita yang simpang siur tentang keberadaan Dewi Sinta. Pertimbangan itu diambil karena Anoman memiliki kesaktian yang cukup tinggi, sehingga apabila menghadapi musuh yang ditemuinya nanti dalam perjalanan akan dapat diselesaikan dengan baik. Terlebih-lebih pula, Anoman dapat terbang ke angkasa, sehingga Prabu Rama dapat memperkirakan perjalanan Anoman akan lebih cepat daripada para senopati lainnya yang lewat daratan. Apalagi perjalanan ini akan melewati samudra dan merupakan tugas pertama menuju Alengka. Anoman berpamitan kepada Prabu Rama untuk segera melaksanakan tugas. Namun kemudian datanglah Anggada menghadap Prabu Rama. Anggada adalah putra Subali dengan Dewi Toro. Anggada minta Prabu Rama untuk membatalkan niatnya untuk mengutus Anoman ke Alengka. Akhirnya Anoman dan Anggada berkelahi merebutkan tugas ke Alengka. Prabu Rama melerai keduanya agar tidak berkelahi. Keduanya didudukkan bersama. Prabu Rama memuji kelebihan masing-masing. Prabu Rama menanyakan kepada Anoman berapa lama waktu perjalanan yang ditempuh dalam melakukan tugas. Anoman menyanggupi 10 hari. Diperkirakan oleh Anoman, kerajaan Alengka jauh letaknya. Di samping itu ada kemungkinan dalam perjalanan nanti akan menghadapi mata-mata Prabu Bedasamuka yang pasti akan menghambat perjalanan berikutnya. Sedangkan Anggada menyanggupi 7 hari. Kemudian keduanya tawar-menawar. Anoman menyanggupi 5 hari perjalanan menuju Alengka. Anggada tidak mau mengalah. Ia menyanggupi 3 hari perjalanan menuju Alengka. Anoman akhirnya menyanggupi 1 hari. Kemudian Prabu Rama menunjuk Anoman untuk berangkat ke Alengka. Perjalanannya menuju Alengka disertai para punakawan Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Untuk memudahkan perjalanan, para punakawan dimasukkan ke dalam kancing gelung Anoman. Dari penulis mengingatkan Semar, Gareng, Petro, dan Bagong bisa terbang, mengikuti Anoman yang sedang terbang dalam perjalanannya ke Alengka. Namun karena tidak lazim dan Semar, Gareng, Petro, dan Bagong bisa terbang, maka mereka saya masukkan saja dalam kancing gelung Anoman. Mereka sebenarnya bisa terbang karena Semar adalah jelmaan dewa, Gareng dan Petro adalah Gandarwa, sedangkan Bagong adalah bayangan Semar. Pada hari pertama perjalanannya, Anoman pergi ke Kayangan menemui Batara Surya. Dimintanya Batara Surya mau mengikat matahari supaya tidak bergeser ke barat. Batara Surya keberatan dan tidak bisa menyanggupi kemampuan Anoman. Anoman memaksa Batara Surya untuk memenuhi permintaannya. Maka terjadilah perkelahian antara keduanya. Semar segera melerai perkelahian mereka. Akhirnya Semar sendiri yang meminta agar Batara Surya mau menuruti kehendak Anoman. Akhirnya Batara Surya memenuhi keinginan Anoman. Mengingat Semar adalah Sang Hyang Ismoyo, adalah ayahanda Batara Surya sendiri. Anoman meminta Batara Surya tidak melepaskan matahari sampai Anoman kembali ke Pancawati. Batara Surya menuruti permintaan Anoman. Batara Surya mengikat matahari yang posisinya masih di atas kepala, sehingga negeri Pancawati akan mengalami siang yang berkepanjangan selama Anoman perjalanan. Dalam perjalanan. Di tengah perjalanan di angkasa menuju Alengka, Anoman kehilangan arah. Anoman sudah berada di atas lautan Hindia, laut luas membiru. Anoman terkejut merasa ada kekuatan besar yang menyedot tubuhnya. Tiba-tiba saja Anoman tertarik ke bawah dan masuk ke dalam perut raksasa. Raksasa itu Wil Kataksini yang bertugas menjaga lautan Alengka. Ada suara anjing. Tubuh Anoman tidak berdaya dan berusaha keluar dari mulut raksasa Wil Kataksini. Anoman dengan sekuat tenaga menendang-nendang dan mencakar-cakar dalam perut Wil Kataksini.
Katak Sini merasa dalam perutnya perih dan geli. Anoman yang ada dalam perut itu memuntahkan kembali keluar mulutnya. Setelah itu tubuh Wil Katak Sini menjadi limbung dan roboh. Dan Wil Katak Sini tewas. Sementara itu tubuh Anoman bagaikan dibanting. Anoman jatuh terpelanting di daerah pegunungan. Anoman memperkirakan daerah Suwelogiri sangat cocok untuk menghimpun pasukan dan menyusun pertahanan Prabu Rama dalam penyerangan ke Istana Alengka atau tempat untuk memata-matai prajurit Alengka. Anoman sudah tidak bisa terbang lagi. Ia melanjutkan perjalanan lewat darat dengan tertatih-tatih. Setelah berjalan begitu lama, Anoman tidak kuat lagi. Ia jatuh pingsan. Semar, Gareng, Petro, dan Bagong segera keluar dari kancing gelung Anoman. Semar, Gareng, Petro, dan Bagong membawa Anoman ke tempat berlindung. Tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah gua. Gua itu namanya Gua Windu. Tempat bersemayamnya seorang petapa wanita bernama Dewi Sayemprobo. Dewi Sayemprobo adalah mantan istri Prabu Dasamuka. Ia seorang bidadari. Semar, Gareng, Petro, dan Bagong yang memapah Anoman sudah sampai di hadapan Dewi Sayemprobo. Dewi Sayemprobo segera menyambut kedatangan para tamunya. Setelah beberapa hari dirawat di dalam gua, Anoman sadar dari pingsannya. Ia terkejut ketika mengetahui dirinya berada di dalam istana yang megah. Anoman kagum, ternyata di dalam gua terdapat istana yang megah dan indah. Ia pun melihat ada seorang dewi cantik berada di hadapannya. Anoman tertarik kecantikan Dewi Sayemprobo. Setelah dalam perawatan Dewi Sayemprobo, Anoman tidak tahu apa yang harus dilakukan pada dirinya. Kelihatannya ada motor itu. Kelihatannya Anoman motor anjing. Kelihatannya Anoman terpedaya dengan kecantikan Dewi Sayemprobo. Anoman dan para punakawan dijamu dengan makanan yang lezat dan minuman yang menyegarkan. Anoman dan para punakawan makan dengan lahapnya. Anoman memang lapar. Sudah lama ia pingsan, jadi sudah beberapa hari tidak makan. Selesai makan dan minum, Anoman berpamitan mau melanjutkan perjalanan menuju Alengka. Dewi Sayemprobo menghalangi Anoman. Agar tidak meninggalkan Gua Windu, Sayemprobo menghendaki agar Anoman bersedia memperistrinya. Anoman menolak ajakan Dewi Sayemprobo. Kemudian Anoman segera mengajak para punakawan meninggalkan istana Sayemprobo. Sepeninggalan Anoman, Dewi Sayemprobo gundah, gulana. Ia kecewa Anoman tidak menanggapi cintanya. Padahal Dewi Sayemprobo sangat mencintainya. Namun Dewi Sayemprobo percaya kalau Anoman akan kembali ke Gua Windu pada suatu saat. Setelah beberapa lama perjalanan meninggalkan gua, tiba-tiba kedua mata Anoman seakan-akan melihat seberkas cahaya yang sangat menyilaukan. Kemudian pandangan menjadi gelap, Anoman menjadi buta. Anoman menjadi sedih, ia merasa gagal melaksanakan tugas dari Prabu Rama. Para punakawan memapah Anoman dan mencarikan orang yang dapat mengobati rasa sakitnya. Anoman kelihatannya masih beruntung. Agaknya tangisannya didengar oleh seekor burung Garuda yang bernama Sempati. Sempati mencoba mengobati Anoman. Sebelumnya burung Sempati memohon dewa agar dapat menyembuhkan mata Anoman. Sempati mengobati kedua mata Anoman dengan menitiskan air liur dari paruhnya. Permohonan burung Sempati kepada dewa agaknya dikabulkan dewa. Anoman sembuh. Anoman sudah tidak buta lagi. Burung Sempati menceritakan saudaranya, burung Jantayu, yang tewas ketika melawan Prabu Dasamuka. Burung Jantayu sebenarnya mau menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik Prabu Dasamuka. Namun Jantayu gagal membawa Dewi Sinta ke Ayodhya karena Prabu Dasamuka membabat kedua sayapnya dan lehernya dari belakang, sehingga burung Jantayu jatuh ke bumi. Sedangkan Dewi Sinta dapat direbut kembali oleh Prabu Dasamuka dan dibawa ke negeri Alengka. Beberapa saat kemudian, Jantayu pun tewas. Anoman mendengar cerita, burung Sempati menjadi semakin yakin bahwa yang menculik Dewi Sinta adalah Prabu Dasamuka. Anoman dan para punakawan mengucapkan terima kasih pada burung Sempati karena telah menyembuhkan Anoman dari kebutaannya. Anoman dan para punakawan berpamitan kepada burung Sempati untuk meneruskan perjalanannya ke negeri Alengka. Oleh Anoman, para punakawan dimasukkan kembali ke dalam kancing gelungnya.
Kemudian Anoman melesat jauh ke angkasa menuju istana Alengka. Perjalanan Anoman ke istana Alengka dirasa tidak terlalu lama lagi. Setelah beberapa saat kemudian sampailah Anoman ke istana Alengka. Indrajit, anak Prabu Dasamuka yang sedang berjaga di luar istana, melihat sekelebatan makhluk asing yang berlalu. Indrajit, anak Prabu Dasamuka yang sedang berjaga di luar istana, melihat sekelebatan makhluk asing yang berlalu di hadapannya. Indrajit penasaran. Ia segera mencari keseluruhan penjuru istana. Anoman sekarang sudah berada di Taman Asoka. Ia bersembunyi di atas pohon naga sari yang rimbun daunnya. Sementara itu di keputaran Taman Asoka, Prabu Dasamuka merasa kecewa karena Dewi Sinta belum mau diboyong ke dalam istana. Prabu Dasamuka berniat memaksa Dewi Sinta untuk melayani dirinya. Namun niat Prabu Dasamuka dapat diurungkan oleh Dewi Trijoto, anak Wibisana. Adik Prabu Dasamuka meninggalkan Taman Asoka dengan kecewa. Untuk menghilangkan gundah hati Dewi Sinta, Dewi Trijoto mengajak Dewi Sinta ke taman bunga yang letaknya di dekat pohon Nagasari, di mana tempat Anoman bersembunyi. Anoman segera meloncat dari pohon. Kedua wanita itu menjadi terkejut ketika melihat makhluk asing di depannya. Anoman memperkenalkan diri bahwa ia utusan Prabu Rama. Anoman menyampaikan pesan Prabu Rama agar Dewi Sinta bersabar menunggu kedatangan Prabu Rama untuk menjemputnya. Anoman menawarkan jasa. Apabila Dewi Sinta menghendaki, Anoman akan membawa pulang ke tempat Prabu Rama. Anoman memberikan cincin dari Prabu Rama kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta menerima pemberian cincin dari Prabu Rama dan dipakai di jari manisnya. Namun sayang, cincin itu menjadi kebesaran karena Dewi Sinta menjadi kurus kering setelah tinggal di Alengka. Dewi Sinta menitipkan sebuah sisir yang sudah lama tidak dipakai karena sejak di Alengka Dewi Sinta sudah tidak menyisir rambut dan merawat dirinya. Kelihatannya Dewi Sinta menjadi rusak. Dewi Sinta merasa tersiksa di negeri orang. Jauh dari Prabu Rama, Dewi Sinta tidak bersedia dibawa Anoman pulang ke tempat Prabu Rama. Dewi Sinta menginginkan Prabu Rama sendiri yang menjemput pulang. Belum selesai, mereka saling berbicara. Indrajit dan pasukannya telah mengepung Taman Asoka. Anoman sengaja tidak memberi perlawanan agar mereka menangkap dirinya. Anoman bermaksud mengukur kekuatan pertahanan Alengka. Indrajit segera membawa Anoman ke tempat Prabu Dasamuka yang sedang mengadakan pertemuan agung yang dihadiri Patih Prasta, adik-adik Prabu Dasamuka seperti Kumbakarna, Sarpakenaka, Wibisana, para putra Prabu Dasamuka, serta raja-raja taklukan kerajaan Alengka. Setelah Anoman dibawa masuk ke dalam istana, Indrajit menghadap ayahandanya dan melaporkan semua kejadian yang baru terjadi. Mendengar itu, muka Prabu Dasamuka menjadi merah pedam. Prabu Dasamuka marah bukan kepalang. Oleh Prabu Dasamuka, Indrajit disuruh mengikat Anoman di depan istana dan dibakar hidup-hidup. Indrajit berangkat melaksanakan tugas Anoman digelandangkan keluar istana dan diikat di tiang depan istana. Anoman melihat beberapa orang prajurit membawa kayu bakar dan menumpukannya di sekeliling Anoman berdiri. Indrajit dan para prajuritnya masuk ke dalam istana dan melaporkan kesiapannya untuk membakar Anoman. Sewaktu Indrajit dan prajurit-prajuritnya masuk istana, datanglah Togok, seorang abdi kerajaan Alengka jelmaan Sanghyang Antaga mendatangi Anoman. Dibawakannya Anoman sebuah kendi yang berisi air minum yang sejuk dan menyegarkan. Anoman memang sejak tadi merasakan kehausan, karena sejak kedatangannya di negeri Alengka belum minum sama sekali. Anoman segera menerima kendi itu dan meminumnya. Anoman merasakan tubuhnya menjadi sangat segar. Anoman berterima kasih kepada Togok dan berpesan agar Togok memasang janur kuning di atap rumahnya. Tiada lama kemudian Indrajit bersama ayahandanya Prabu Dasamuka beserta para adik dan putra-putranya yang lainnya mendekati Anoman. Wibisana dan adik Prabu Dasamuka meminta kakaknya bisa berbuat bijaksana. Dimintanya Prabu Dasamuka melepaskan Anoman dan menyuruhnya pulang ke negara asalnya. Prabu Dasamuka tidak mempedulikan permintaan adiknya. Aku butuh ngopi deh. Prabu Dasamuka tidak memperdulikan permintaan adiknya.
Prabu Dasamuka segera menyuruh Indrajit segera membakar Anoman dengan sekali surut saja. Terbakarlah seluruh tumpukan kayu di sekeliling Anoman. Anoman kelihatan sudah terbakar dan sekarang yang nampak hanyalah api yang membumbung tinggi. Api semakin membesar dan menjidat-jidat sampai setinggi istana. Setelah ikatan Anoman terlepas, Anoman terbang dengan membawa api yang menyala dari tubuhnya. Api tidak membakar Anoman. Anoman melemparkan api-api itu ke seluruh bangunan istana. Istana Alengka terbakar, penghuninya lari, pontang-panting seluruh bangunan istana habis terbakar. Untunglah masih ada satu tempat yang tidak terbakar, yaitu sebuah rumah gubuk milik Tejo Mantri Togok. Prabu Dasamuka dan segenap keluarga dan perangkat-perangkatnya mengungsi ke rumah Togok. Selesai membakar istana Alengka, Anoman pun meninggalkan Alengka kembali ke negeri Pancawati. Anoman sekarang sudah kembali ke negara Pancawati. Matahari pun mulai bergeser ke barat. Rupanya Batara Surya telah mengetahui kepulangan Anoman ke Pancawati, sehingga tali pengikat matahari pun dilepas. Anoman kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya, khususnya pertemuan dengan Dewi Sinta kepada Rama. Anoman menyerahkan titipan Dewi Sinta berupa sisir yang sudah lama tidak dipakainya. Dewi Sinta tidak akan pergi dari Alengka kalau yang menyebut bukan Prabu Rama sendiri. Sehingga ajakan Anoman untuk memboyong Dewi Sinta pun ditolak olehnya. Prabu Rama bersedih hati mendengar laporan Anoman. Ia terharu mengetahui Dewi Sinta istrinya selalu setia padanya. Prabu Rama berjanji akan segera menyusul Dewi Sinta ke Alengka untuk memboyongnya pulang ke negeri Ayodhya. Prabu Rama segera bersiap-siap menggelar perang melawan Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka nantinya hanya ada dua pilihan, memilih dengan cara damai, yaitu Prabu Dasamuka mengembalikan Dewi Sinta kepada Prabu Rama, atau dengan perang. Untuk membawa pasukan ke negeri Alengka, Prabu Rama merencanakan membuat jembatan atau menambak air laut sehingga di laut ada jalan yang bisa dilewati pasukan Prabu Rama, mulai dari pantai Pancawati ke darat Alengka.